Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Pratama Iksan dengan NIM 120190106. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan sensor akselerometer. Oke, salah satu inovasi teknologi terpenting dalam beberapa dekade terakhir ialah sensor akselerometer. Sensor ini telah merevolusi berbagai bidang industri seperti teknologi otomotif, teknologi konsumen, hingga teknologi medis berkat kemampuannya untuk mendeteksi percepatan dan arah. Penggunaannya yang luas pada ponsel pintar, alat medis, dan kendaraan otomatis menunjukkan bahwa sensor ini sangat penting dalam memahami pergerakan dan interaksi antara manusia dan teknologi. Nah, sensor akselerometer sendiri merupakan pembuka jalan menuju era Internet of Things atau IoT untuk menemukan inovasi baru untuk memperbarui cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Dengan kemampuannya untuk mengukur perubahan kecepatan dalam 3 dimensi, sensor ini menjadi komponen vital dalam pengembangan teknologi yang memungkinkan objek dan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung dan cerdas. Dengan adanya sensor akselerometer, kita telah melihat transformasi signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan perangkat dan lingkungan sekitar, membuka potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang seperti kesehatan, transportasi, dan kecerdasan buatan. Nah, akselerometer sendiri merupakan sensor yang digunakan secara dinamis, yaitu untuk mengukur percepatan atau perubahan kecepatan pada objek yang bergerak, serta statis, yaitu mengukur percepatan yang disebabkan oleh gravitasi atau inklinasi. Hmm. Eh, untuk apa itu eh, apa itu ya akselerometer, apa yang deteksi dan apa fungsinya? Yaitu fungsi dari akselerometer sendiri adalah mendeteksi orientasi objek dalam 3 dimensi, mengukur percepatan linear suatu objek, mendeteksi gerakan suatu objek, dan mendeteksi guncangan atau gerakan pada suatu sistem. Eh, Akselerometer sendiri itu terdapat di mana? Nah, akselerometer sendiri itu terdapat pada smartwatch untuk mendeteksi langkah pada pengguna smartwatch itu sendiri, ya, pada smartphone yaitu mengatur rotasi tampilan pada layar smartphone, pada aplikasi GPS untuk mendeteksi kecelakaan lalu lintas, dan penyimbangan perangkat pada drone, dan terakhir adalah terdapat pada kamera sebagai stabilisasi. Nah, akselerometer sendiri umumnya terdiri dari rangka, rangka sensor, sensor transduksi, struktur kristal, blok massa, dan elektroda. Nah, jenis-jenis akselerometer yang pertama adalah akselerometer kapasitif. Akselerometer kapasitif bergantung pada perubahan kapasitansi listrik sebagai respon terhadap percepatan. Nah, ini menggunakan kapasitor berplat berlawanan. Lalu yang kedua adalah akselerometer piezoelektrik. Nah, akselerometer ini menggunakan bahan piezoelektrik yang menghasilkan tegangan saat dikenai tekanan atau getaran mekanis. Bahan piezoelektrik sendiri menghasilkan muatan listrik yang dapat diukur sebagai respon terhadap gerakan. Kemudian tiga adalah akselerometer piezoresistif. Nah, kalau untuk akselerometer ini menggunakan bahan piezoresistif yang mengubah resistansi saat dikenai tekanan, sementara akselerometer piezoelektrik menggunakan bahan piezoelektrik yang menghasilkan tegangan tekanan saat dikenai tekanan atau getaran mekanis. Dalam hal ini, piezoresistif mengukur perubahan resistansi, sedangkan piezoelektrik mengukur tegangan yang dihasilkan. Eh, Pada ini, prinsip kerja sensor akselerometer disasarkan pada konsep pemantauan perubahan percepatan suatu objek. Sensor ini menggunakan teknologi yang berbeda yaitu piezoelektrik, kapasitif, atau mikroelektromekanik atau MEMS untuk mendeteksi perubahan kecepatan relatif antara sensor dan objek yang diamati. Ketika objek mengalami percepatan atau perubahan kecepatan, sensor akselerometer eh, akan menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan besarnya tersebut. Eh, untuk dia akselerometer memiliki 3 sumbu yaitu sumbu X, Y, Z, di mana sumbu X sendiri eh, membaca rotasi dari aksis X, yaitu yang kedua adalah sumbu Y, yaitu dia membaca naik atau turun, yaitu yang ketiga adalah yaw pada sumbu Z.
pada komponen sensor ini eh, juga dua satu perangkat keras dan perangkat lunak. Yaitu yang pertama, pada perangkat keras sendiri ada satu buah microcontroller Arduino Nano, tiga buah sensor accelerometer MPU 6050, satu buah kabel serial, satu unit robot manipulator capit 4 DOF, dua buah push button. Lalu untuk kebutuhan perangkat lunaknya adalah Arduino IDE dan Windows 8.1. Untuk implementasi sensor accelerometer sendiri, sensor accelerometer sendiri dapat dilakukan pada lengan manusia untuk memudahkan penggerakan lengan robot. Nah, pada jurnal ini eh, eh, berisi tentang rancangan sebuah sistem kontrol robot yang memanfaatkan sensor accelerometer MPU 6050 dan dipadukan dengan microcontroller Arduino Uno yang dapat mempermudah kegiatan manusia di area industri. Yang kedua, sensor accelerometer MPU 6050 ada sebagai input untuk membaca nilai pergerakan pada punggung, telapak tangan, dan lengan manusia, sehingga robot manipulator dapat dikontrol oleh tangan dan lengan manusia. Lalu, yang ketiga adalah membaca pergerakan tangan dan lengan, nilai didapatkan dari masing-masing sumbu sensor accelerometer untuk menentukan sebuah pergerakan. Nilai tersebut akan diolah oleh microcontroller yang menghasilkan nilai sudut. Lalu yang kedua adalah implementasi sensor accelerometer pada tower triangle berbasis Internet of Things atau IoT. Tujuan penelitian ini adalah mendeteksi getaran pada tower triangle menggunakan sensor accelerometer MPU 6050 yang berfungsi sebagai peringatan dini terhadap potensi runtuhnya tower yang berada di atas gedung. Pada proses kerja alat ini memiliki tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output. Dan yang terakhir adalah notifikasi yang diterima oleh Telegram sebagai output dari data yang didapatkan oleh sensor MPU 6050 yang sebelumnya diproses oleh microcontroller ESP32, dan data yang dikirim melalui Telegram memiliki tiga kondisi, yaitu aman, siaga, dan bahaya. Eh, Sensor accelerometer sendiri terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya ialah yang pertama interaktivitas yang tinggi, kedua respon yang cepat, ketiga pemasangan dan integrasi yang mudah, dan keempat biaya yang efektif. Lalu untuk kekurangannya sensor accelerometer yang pertama terbatas pada percepatan linear, kedua isu noise dan getaran, tiga kebutuhan kalibrasi, dan empat pengaruh dan suhu lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.